Halo, sekarang kamu sedang menyaksikan video materi Forms Physical Evidence yang dibuat oleh kelompok 4. Apa sih sebenarnya Forms Physical Evidence itu? Yuk simak videonya sampai habis ya. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Nevara, lalu ada Alicia, Agnia, dan Indah. Materi yang akan kita bahas ada 4 poin. Yang pertama, the strategic role of physical evidence. Yang kedua, the STORE model. Yang ketiga, the development of servicescapes. Yang keempat, managing the senses when creating servicescapes. Forms Physical Evidence atau bukti fisik perusahaan bisa dicirikan dengan fasilitas fisik perusahaan seperti brosur dan kartu nama hingga personel perusahaan. Fisik perusahaan ini adalah sesuatu yang diteliti dari pelanggan yang berwujud atau terlihat. Pelanggan akan menilai dari mulai ia mendapatkan iklan tentang toko, datang ke toko dan parkir, masuk ke toko, suasana dan semua yang ada di dalam toko, hingga pelayanan dari toko tersebut. Pada intinya, Forms Physical Evidence ini adalah bukti fisik perusahaan yang diteliti oleh pelanggan langsung yang berwujud atau terlihat. Poin yang pertama akan kita bahas yaitu the strategic role of physical evidence. Physical evidence terdiri dari 3 kategori besar. Yang pertama, eksterior fasilitas, yang kedua, fasilitas interior, dan yang ketiga, benda berwujud lainnya. Eksterior fasilitas meliputi desain eksterior, board papan nama, parkir, dan lingkungan sekitarnya. Desain interior mencakup elemen-elemen seperti desain interior, peralatan yang digunakan untuk melayani pelanggan secara langsung, atau untuk menjalankan bisnis, papan nama, tata letak, kualitas udara, dan suhu. Benda berwujud lainnya yang merupakan bagian dari bukti fisik perusahaan, termasuk barang-barang seperti kartu nama, alat tulis, laporan tagihan, laporan, penampilan karyawan, seragam, dan brosur. Yang pertama ada packaging the service, memanfaatkan first physical evidence untuk package layanan mengirimkan isyarat kualitas kepada konsumen dan menambah layanan dalam hal pengembangan citra. Lalu yang kedua, facilitating the flow of the service delivery process. Physical evidence dapat memberikan informasi kepada pelanggan tentang cara kerja proses produksi jasa. Yang ketiga, socializing customers and employees alike in terms of their respective roles, behaviors, and relationships. Lalu yang terakhir yaitu differentiating the firm from its competitors. Diferensiasi layanan melalui penggunaan bukti fisik yang disengaja telah lama dicontohkan oleh industri penginapan melalui pengolahan eksterior fasilitas yang efektif, interior fasilitas, dan benda berwujud lainnya yang terkait dengan pengalaman. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang SOR model atau stimulus, organism, dan respons. Stimulus artinya berbagai elemen bukti fisik perusahaan. Organism artinya penerima serangkaian rangsangan dalam pertemuan layanan, termasuk karyawan dan pelanggan. Respons artinya reaksi atau perilaku konsumen dalam menanggapi stimuli. Yuk, simak gambar di bawah ini. Tanggapan konsumen dan karyawan terhadap serangkaian rangsangan lingkungan dicirikan sebagai perilaku pendekatan atau perilaku penghindaran. Pendekatan konsumen dan perilaku penghindaran dapat ditunjukkan dalam kombinasi 4 cara. Nah, 4 cara itu adalah 1. Keinginan untuk tinggal atau meninggalkan pendirian jasa. 2. Keinginan untuk lebih mengeksplorasi dan berinteraksi dengan lingkungan layanan atau kecenderungan untuk mengabaikan. 3. Keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain atau mengabaikan upaya penyedia layanan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. 4. Perasaan puas atau kecewa dengan pengalaman layanan. Selanjutnya untuk topik yang keempat yaitu the development of servicescapes. Servicescapes merajuk pada lingkungan fisik yang sengaja dibuat atau diciptakan manusia sebagai dukungan atas layanan yang diberikan kepada konsumen. Semakin baik servicescapes, maka akan membuat konsumen merasa nyaman dan senang dalam mengkonsumsi layanan yang diberikan. Kemudian, di dalamnya ini mencakup pelayanan pada suatu fasilitas interior ataupun eksterior. Pelayanannya tersebut meliputi penilaian terhadap desain interior, desain eksterior, simbol, tempat parkir, peralatan yang disediakan, denah layout, kualitas udara ataupun suhu udara yang ada pada fasilitas tersebut.
Terdapat beberapa elemen servicescape antara lain kondisi lingkungan sekitar atau ambience condition, ruang denah dan fungsi seperti space, layout, dan function, dan petunjuk simbol dan benda artefak seperti simbol atau tanda-tanda lainnya. Kemudian di sini terdapat gambar model servicescape yang bersumber dari Bittner. Bittner menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi servicescape, yaitu yang pertama ambience condition, yang kedua space atau function, dan yang terakhir adalah sign, simbol, dan artefak. Ketiga dimensi ini akan berpengaruh terhadap respon atau perilaku karyawan dan pelanggan. Respon karyawan dan pelanggan dapat berupa pendekatan atau penghindaran. Untuk respon yang berupa pendekatan ini adalah yang pertama afiliasi atau rasa senang terhadap pelayanan, yang kedua atraksi atau ketertarikan, dan yang ketiga adalah kepuasan pelanggan atau karyawan. Kemudian untuk unsur-unsur pada dimensi ini adalah yang pertama pada dimensi ambience condition, di mana ini tuh merujuk pada karakteristik lingkungan yang berkaitan dengan panca indera. Secara tidak sadar, ambience condition dapat mempengaruhi emosional, persepsi, dan bahkan sikap dan perilaku seseorang. Untuk contohnya ini meliputi pencahayaan, temperatur udara, dan musik ataupun aroma. Untuk yang kedua, pada dimensi tata letak atau function atau fungsionalitas, di mana tata letak ini merupakan seperti rancangan lantai, ukuran dan bentuk perabotan, terus meja counter, serta peralatan potensial, dan bagaimana semua peralatan tersebut disusun dengan baik sesuai dengan fungsinya pada kemampuan benda-benda tersebut untuk memudahkan dan tentunya meningkatkan performa dari pelayanan itu sendiri. Tata letak ruangan dan fungsionalitas menciptakan servicescape visual dan fungsional, sehingga penghantaran dan konsumsi layanan bisa terjadi. Kedua dimensi ini menentukan aplikasi yang ramah guna dan kemampuan fasilitas untuk melayani pelanggan dengan baik. Untuk dimensi yang ketiga yaitu sign, simbol, dan artefak. Pada dimensi ini tujuannya untuk mengkomunikasikan citra perusahaan, membantu pelanggan dalam menemukan apa yang mereka cari, dan menyampaikan alur proses layanan. Terlebih lagi, pelanggan yang baru pertama kali datang akan langsung mencoba mengartikan makna dari lingkungan di sekitarnya. Untuk itu, dimensi ini akan membantu pelanggan itu dalam melangsungkan proses jasa. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai remote service, self-service, dan interpersonal service. Yang pertama yaitu remote service, layanan di mana karyawan hadir secara fisik, sementara keterlibatan pelanggan dalam proses produksi layanan masih jauh. Contohnya yaitu mail order, coupon sorting houses, dan telepon dan utility services. Yang kedua adalah self-service, lingkungan yang dinominasi oleh keberadaan fisik pelanggan. Contohnya yaitu ATM dan kios pos. Untuk yang ketiga adalah interpersonal services, lingkungan layanan di mana pelanggan dan penyedia berinteraksi, seperti restoran, rumah sakit, hotel, bank, dan bandara. Kemudian di sini terdapat gambaran antara ketiga hal di atas. Yang pertama yaitu self-service, di mana ini itu hanya konsumen. Kemudian di tengah itu interpersonal services, di mana konsumen dan penyedia layanan itu sama-sama berinteraksi. Dan yang terakhir adalah remote services, di mana ini itu yang bekerja atau berinteraksi itu hanya penyedia layanan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai high contact versus low contact pada perusahaan jasa. Dibagi ke dalam 4 hal yaitu facility location, facility layout, product design, dan process design. Yang pertama yaitu facility location. Pada high contact, lokasi yang strategis atau dekat dengan pelanggan akan sangat menguntungkan. Contohnya pada bisnis salon harus dekat dengan perumahan atau mungkin penduduk di sekitar. Sedangkan untuk low contact ini, lokasi ini harus dekat dengan sumber pasokan atau kemudahan transportasi dekat dengan jalan utama. Contohnya yaitu pada
perusahaan jasa ekspedisi barang ini harus dekat dengan sumber pasokan. Sumber pasokan ini di mana lokasi tersebut banyak orang yang melakukan bisnis atau memiliki bisnis yang menggunakan jasa ekspedisi tersebut, dan tentunya dekat dengan jalan utama. Kemudian pada facility layout pada high contact ini harus memenuhi ekspektasi dari konsumen. Seperti untuk bisnis jasa itu jangan hanya sebuah bangunan gitu, tapi harus didukung oleh hal-hal lainnya. Seperti mungkin kalau untuk restoran mejanya harus banyak, terus interiornya harus bagus, bisa digunakan untuk berkumpul dengan teman-teman. Sedangkan untuk low contact ini memenuhi ekspektasi dari karyawan. Misalnya kantornya itu harus mudah dijangkau oleh karyawan, terus kemudian tempatnya juga nyaman. Dan untuk pada facility layout ini, pada high contact ini memerlukan atau mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan low contact. Kemudian pada product design ini, pembedanya pada high contact ini, pelanggan akan mendefinisikan produk dengan produk fisik itu sendiri, serta dengan bukti fisik yang mengelilingi produk dan dalam lingkungan layanan. Sedangkan pada low contact ini, dalam layanan kontak rendah, pelanggan tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Produk ditentukan oleh atribut yang lebih sedikit. Dan untuk yang terakhir yaitu proses desain. Pada high contact ini berkontribusi pada evaluasi keseluruhan proses layanan pelanggan. Sedangkan pada low contact tidak terlibat dengan banyak langkah produksi dalam layanan kontak rendah. Evaluasi mereka terutama didasarkan pada hasil itu sendiri. Misalkan pada high contact ini kan pasti seorang tamu hotel ini terlibat langsung dalam proses reservasi, proses check-in, proses komunikasi yang terkait dengan penggunaan kamar hotel itu sendiri, proses konsumsi yang terkait dengan penggunaan fasilitas hotel seperti restoran, kolam renang, dan klub kesehatan, dan tentunya pada proses check-out. Jadi pada high contact ini mereka berkontribusi pada evaluasi secara keseluruhan. Kemudian pada model Servicescape ini yang digambarkan sebelumnya terdiri dari 5 tahap dan dimulai dengan mengenali serangkaian rangsangan yang biasa digunakan ketika mengembangkan lingkungan layanan atau stage 1, yaitu ambient condition, space atau function, sign, simbol, dan artefak. Mencakup elemen-elemen seperti pencahayaan, kualitas udara, kebisingan, musik, dan sebagainya. Kemudian pada function yaitu tata letak fasilitas, peralatan, dan perabot perusahaan. Sedangkan untuk tanda, simbol, dan artefak termasuk tanda yang mengarah aliran proses layanan, artefak pribadi yang memberikan karakter dan individualitas, yang mempersonalisasi fasilitas dan gaya dekorasi seperti barat daya, kontemporer, atau tradisional. Kemudian untuk stage yang kedua yaitu holistic environment, yaitu persepsi keseluruhan dari Servicescape yang dibentuk oleh karyawan dan pelanggan berdasarkan dengan dimensi lingkungan fisik. Pertama yaitu Perceived Servicescape, gabungan dari gambaran mental fasilitas fisik perusahaan jasa. Kemudian yang kedua adalah Economic Customers, konsumen yang membuat keputusan pembelian, terutama ini berdasarkan harga. Yang ketiga, personalized customer, konsumen yang ingin diperhatikan dan tidak terlalu sensitif terhadap harga. Yang ketiga ada apathetic atau apatis, pelanggan yang apatis, yaitu konsumen yang mencari kenyamanan daripada harga dan perhatian secara pribadi. Yang ketiga yaitu ethical customer atau pelanggan yang etis, konsumen yang mendukung perusahaan kecil atau lokal sebagai lawan dari penyedia layanan yang lebih besar atau nasional. Kemudian pada stage 3 yaitu internal response moderators, di mana respon pelanggan dan karyawan terhadap Servicescape perusahaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor ini berkaitan dengan keadaan emosional. Contohnya itu tanggapan pelanggan dan karyawan terhadap lingkungan layanan. Contoh, jika pelanggan ingin tetap dalam keadaan
yang menyenangkan, tenang dengan seseorang yang istimewa, dia akan menghindari tempat-tempat layanan yang terang, berisik, dan ramai. Kemudian, pada tanggapan karyawan terhadap lingkungan perusahaan juga akan dipengaruhi oleh keadaan emosional mereka sendiri. Terkadang karyawan berharap untuk terlibat dalam percakapan dengan pelanggan. Di lain hari, karyawan akan segera meminimalkan percakapan dan memproses pelanggan sebagai bahan mentah di jalur produksi. Untuk tahap yang keempat yaitu internal response, di mana pada model servicescape ini menggambarkan bagaimana individu menanggapi servicescape perusahaan yang dapat dijelaskan pada 3 tingkat yang berbeda, yaitu cognitive response, emotional response, dan physiological response. Kemudian yang terakhir atau stage 5 yaitu behavioral responses to the environment atau respon perilaku individu terhadap lingkungan fisik. Perilaku individu dalam menanggapi rangsangan lingkungan fisik ini dicirikan sebagai perilaku pendekatan dan penghindaran. Misalnya di dalam retail, lingkungan toko mempengaruhi perilaku pendekatan seperti shopping enjoyment atau kenikmatan berbelanja, repeat visit, kunjungan yang berulang, favorable impression of the store, kesan yang baik dari toko, money spent atau menghabiskan uang, time spent shopping, waktu yang dihabiskan untuk berbelanja, willingness to stay and explore the store, kesediaan untuk tinggal dan menjelajahi toko. Kemudian pada stage ini juga, interaksi sosial ini sangat penting, di mana perusahaan jasa ini harus mendorong interaksi antara karyawan dan pelanggan, di antara pelanggan, dan di antara karyawan. Sebagai contoh, salah satu restoran di Jepang, restoran steak, ini memiliki tempat duduk yang dapat berinteraksi dengan kokinya sendiri, di mana pelanggan ini akan berinteraksi dengan koki selama proses produksi. Hal ini adalah salah satu cara untuk mendorong interaksi antara konsumen dengan karyawan. Sekarang ini kita akan membahas bagaimana perusahaan jasa secara efektif mengelola indera penglihatan, indera suara, aroma, sentuhan, dan rasa dalam menciptakan daya tarik sensorik yang meningkatkan respons ketertarikan pelanggan dan karyawan. Nah, yang pertama, daya tarik penglihatan. Daya tarik penglihatan dapat didefinisikan sebagai proses menafsirkan rangsangan, menghasilkan hubungan visual yang dirasakan. 3 rangsangan visual utama yang menarik bagi konsumen adalah ukuran, bentuk, dan warna. Yang kedua, daya tarik suara, yang memiliki 3 peran utama, sebagai pengatur suasana hati, penarik perhatian, dan pemberi informasi. Metode proaktif untuk memasukkan suara secara sengaja ke dalam layanan dapat dicapai melalui penggunaan musik dan pengumuman. Musik membantu mengatur suasana hati pengalaman konsumen, sementara pengumuman dapat digunakan untuk menarik perhatian konsumen atau memberitahu mereka tentang penawaran dari perusahaan. Suara juga bisa menjadi pengalih perhatian. Yang ketiga, daya tarik aroma. Apek, pengap, bau busuk mempengaruhi semua orang dan pasti akan menciptakan kesan negatif. Sedangkan aroma yang menyenangkan seringkali mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian dan dapat mempengaruhi persepsi produk yang tidak secara alami memiliki aroma tersendiri. Yang keempat, daya tarik sentuhan. Perusahaan yang terlibat dalam menciptakan daya tarik sentuhan dianggap lebih peduli, lebih dekat dengan pelanggan mereka, dan benar-benar peduli dan tertarik pada kesejahteraan pelanggan mereka. Bagaimana dengan perusahaan jasa yang tidak memiliki produk berwujud, berjabat tangan, dan terlibat dalam komunikasi tatap muka dengan calon pelanggan dan pelanggan yang sudah ada jelas wujudnya merupakan bentuk daya tarik sentuhan. Yang kelima, daya tarik rasa. Kegunaan daya tarik rasa ketika mengembangkan suasana layanan tergantung pada wujud layanan. Biasanya berwujud sampel atau tester. Contohnya, perusahaan mobil menyediakan jasa test drive terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye.